Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melana Halimah. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung nilai asosiasi, klasifikasi, dan clustering k-means menggunakan orange data mining dengan dataset yang telah saya dapatkan. Di sini yang pertama kita harus membuka data mining terlebih dahulu. Orange-nya terlebih dahulu kita buka. Kemudian yang pertama saya akan menghitung asosiasi. Pertama kita pilih file. Kemudian masukkan data trainingnya. Untuk data trainingnya, saya menggunakan data training ini. Kemudian setelah itu, beri nama di filenya data training. Setelah itu pilih asosiasi rules. Kemudian sambungkan data trainingnya ke asosiasi rules. Lalu di asosiasi rules-nya itu, kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu. Untuk minimal support-nya itu 1%, minimal konfigurasinya itu 90%, dan maksimal rules-nya itu 10K. Kemudian klik find rules. Nah, ini merupakan output dari asosiasinya. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua, saya akan menghitung clustering menggunakan k-means. Sama seperti yang tadi, pilih file, kemudian klik dua kali pada filenya, pilih data training. Masih menggunakan dataset yang sama. Setelah itu, kita pilih k-means-nya itu di unsupervised. Nah, ini kita pilih. Kita klik, ditunggu sebentar. Nah, k-means ini itu fungsinya untuk clustering data dari dataset atau data training yang telah kita siapkan tadi. Nah, ini k-means-nya sudah ada. Kemudian sambungkan, ini jangan lupa diberi nama dulu. Untuk datanya itu data training. Kemudian sambungkan data training ke clustering k-means. Kemudian masukkan scatterplot yang ada di visualize. Scatterplot, kita masukkan scatterplot ke sini. Nah, ini scatterplotnya. Nah, fungsi dari scatterplot ini untuk menampilkan grafik hasil dari clustering k-means. Nah, k-means ini didapat dari data training. Nah, ini disambungkan ke scatterplot. Nah, scatterplot itu bentuknya seperti ini. Kemudian kita pilih misalkan seperti ini. Ini untuk C1, C2, dan juga C3-nya. Untuk X dan Y-nya itu kita lihat dari maksimal temperatur dan juga curah hujan. Kemudian untuk k-nya itu kita konfigurasi juga. X-nya itu dari 2. Kemudian ini from 2 sampai dengan 8. Kemudian setelah itu kita lakukan pengecekan menggunakan prediksi datanya. Bisa dilihat ini prediksi.
prediksi. Sambungkan dari kini ke prediksinya. Nah, untuk jenisnya kita bisa prediksikan. Di sini kita cari prediksi. Nah, ini untuk prediksinya. Nah, ini hasil prediksinya. C1, C2, C3. Prediksinya seperti ini. Kemudian yang terakhir itu dilakukan klasifikasi menggunakan model Naive-Bayes. Pertama, pilih file. Yang pertama kita masukkan file data training. Ini data trainingnya. Ini data training. Kemudian pilih file lagi untuk data testing. Nah, kemudian yang kedua, kita pilih data table untuk melihat isi dari data training dan juga data testingnya. Kemudian selanjutnya memilih kolom yang akan kita prediksikan. Kolom. Ini untuk data table atau isi dari data training. Dan ini untuk data testing. Oh, ini data testing memang. Nah, ini data testing. Nah, data testingnya itu diambil 6 data dari paling bawah. 6 data terbawah dari data training. Kemudian gunakan model Naive-Bayes-nya di sini. Sambungkan. Kemudian setelah itu kita lihat prediksinya. Nah, ini untuk prediksi dari Naive-Bayes-nya itu yang pertama ada no, yang kedua ada yes, yang ketiga yes, keempat, kelima yes, dan keenam itu no. Sedangkan untuk di data table, 6 data terbawah itu no, yes, 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 no, yes. Nah, kolom yang akan diprediksikan itu friend tomorrow. Ini hasil prediksinya. Kemudian dilakukan tes dan juga skor. Nah, ini untuk hasil prediksinya.
Kemudian kita lakukan test score. Test score dari NetBase-nya. Nah, test score ini untuk melihat keakuratannya. Persentase ketepatan dan juga keakuratan dari data yang kita klasifikasikan. Kemudian menggunakan klasifikasi untuk melihat aktualisasinya dari banyaknya data yang kita klasifikasikan. Menggunakan matriks ini. Nah, ini dari 297 data yang itu 138. Nah, yes-nya itu 90, yes-nya 7, yes-nya itu 62. Nah, jadi itu ini untuk hasil menggunakan asosiasi. Nah, ini untuk clustering unions. Nah, dan ini untuk klasifikasi menggunakan NetBase. Nah, ini untuk hasil-hasilnya. Sekian presentasi atau praktek yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.